Raja Edward II tewas mengenaskan. Penguasa ketujuh dinasti Plantagenet itu dibunuh di Kastil Berkeley dengan cara yang sadis, atas perintah istrinya sendiri, Isabella of Orange. Sebuah pembunuhan berlatar politik demi memuluskan putranya Edward III menuju tahta. Juga untuk membalas sakit hati karena dikhianati suaminya yang lebih mencintai kekasih sesama jenisnya. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengikuti kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Edward II dari Inggris alias Edward dari Caernarfon lahir pada tanggal 25 April tahun 1284. Ia adalah Raja Inggris sejak Juli 1307 setelah ayahnya Edward I meninggal. Ia menjadi raja sampai ia digulingkan pada bulan Januari di tahun 1327. Edward II adalah putra keempat dari Raja Edward I. Ia menjadi putra mahkota setelah kakaknya, Alfonso, meninggal. Edward II adalah pangeran Inggris pertama yang memegang gelar Prince of Wales yang diberikan ayahnya pada tahun 1301. Gelar ini sama dengan gelar Pangeran Charles saat ini. Pada tahun 1308, ia mempersunting Putri Isabel, anak Raja Philip IV, penguasa dari Prancis, sebagai salah satu langkah jangka panjangnya untuk merukunkan Inggris dan Prancis. Meski dirumorkan sebagai homoseksual atau biseksual, Edward menjadi ayah dari setidaknya 5 anak. 1 anak di luar pernikahan sebelum ia menikahi Putri Isabel, dan 4 anak dari pernikahannya dengan Putri Isabel. Edward menjalani hubungan akrab sekaligus kontroversial dengan Piers Gaveston, yang bergabung menjadi anggota rumah tangganya pada tahun 1300. Kebenaran hubungan Edward dan Piers tidak diketahui secara jelas. Mungkin saja hubungan persahabatan atau hubungan saudara angkat. Namun, dugaan yang paling kuat adalah hubungan asmara sesama jenis. Kelakuan Piers selaku anak emas raja menyulut rasa tidak puas di kalangan para baron Inggris maupun keluarga kerajaan Prancis, sehingga Edward didesak untuk menghukum buang Piers. Tahun-tahun setelahnya, Raja Edward tetap berusaha untuk meyakinkan para bangsawan supaya Piers dapat kembali. Sekembalinya Piers dari pembuangan pada tahun 1307, Piers malah memiliki pengaruh yang semakin terlampau besar dalam perumusan kebijakan-kebijakan raja. Para bangsawan akhirnya mengeluarkan aturan pada tahun 1311 yang berusaha membatasi kontrol kerajaan atas keuangan dan otoritas pengangkatan pegawai kerajaan, yang jelas ditentang oleh Edward II. Total, Piers mengalami pembuangan sebanyak 3 kali, dan akhirnya Raja Edward tidak sanggup lagi untuk menyelamatkannya. Pada tahun 1312, di bawah pimpinan Earl Lancaster, saudara sepupu Edward, sekelompok baron menangkapnya. Piers diadili dan dinyatakan bersalah menjadi pengkhianat berdasarkan Ordinansi 1311. Ia kemudian dieksekusi mati dengan cara dipenggal kepalanya di Bukit Blacklow. Tindakan para baron ini memicu konfrontasi bersenjata yang berlangsung selama beberapa tahun. Bala tentara Inggris dipukul mundur di Skotlandia, dan Edward dikalahkan secara telak oleh Robert Bruce dalam pertempuran Bannockburn pada tahun 1314. Bencana kelaparan yang timbul menyusul kekalahan Inggris di Skotlandia membuat rakyat Inggris kian tidak menyukai rajanya ini. Setelah sekian tahun lamanya, Edward bagaimanapun tidak belajar dari kesalahannya dalam menangani hubungannya dengan Piers Gaveston. Pada tahun 1318, salah satu favoritnya,
Hugh Despencer the Younger diangkat menjadi bendahara kerajaan. Hugh ini adalah keponakan Edward melalui pernikahan, dan Edward menghujaninya dengan kehormatan dan gelar. Hal ini membuat marah para bangsawan lagi, yang menganggap Hugh Despencer sebagai ancaman bagi pengaruh dan hak istimewa mereka sendiri. Keserakahan Despencer akan kekuasaan tampaknya tidak mengenal batas. Pada saat ini hubungan antara Inggris dan Perancis mulai rusak, dan Despencer melakukan banyak hal untuk membuat marah Ratu Isabel. Yang paling memalukan dan menyakitkan adalah memisahkan anak-anaknya dari perawatan Ratu Isabel. Pada akhirnya, Ratu Isabel tidak tahan lagi. Kemudian ia bersekutu dengan kekasihnya, Roger Mortimer, seorang baron Inggris yang telah menghasut pemberontakan melawan Despencer dan kemudian melarikan diri ke Prancis. Pada bulan September tahun 1326, mereka melancarkan serangan ke Inggris. Raja Edward dan Hugh Despencer akhirnya ditangkap di dekat Llantrisian di South Wales pada bulan November. Raja kemudian dibawa ke Kastil Kenilworth, dan Hugh Despencer dieksekusi dengan sadis dengan cara digantung, ditarik hingga bagian tubuhnya terpisah-pisah. Setelah itu, Raja dipaksa untuk turun tahta dan memberikan tahtanya kepada putranya Edward III, yang dinobatkan pada Februari tahun 1327. Setelah Edward II digulingkan, ia dipindahkan ke Kastil Berkeley pada bulan April, di mana diyakini dia dibunuh pada bulan September tahun itu. Desas-desus bahwa Edward II telah dieksekusi secara mengerikan dengan memasukkan red hot poker dalam pantatnya menyebar dengan cepat, kemungkinan dimulai oleh musuh-musuh politiknya. Meski tewas secara tragis, nama baik Edward II dipulihkan oleh putranya Edward III yang merasa bersalah karena ayahnya digulingkan dan dibunuh agar ia bisa naik tahta. Di tahun-tahun berikutnya, ia memerintahkan pembangunan makam yang megah untuk ayahnya di Katedral Gloucester. Isabel dan Mortimer memerintah atas nama Edward III sampai tahun 1330, ketika Edward mengeksekusi Mortimer dan membuang ibunya. Isabel kemudian meninggal pada tahun 1358, dan Edward III menguburkannya dengan jantung ayahnya melingkari lehernya di biara Greyfriars di London. Edward III kemudian menjadi salah satu raja abad pertengahan yang paling lama memerintah. Pemerintahannya berlangsung selama 50 tahun. Dia memprakarsai perang 100 tahun dengan Prancis, dan di antara banyak pencapaian lainnya, membangun menara permata di Istana Westminster. Pencapaian Edward III sangat bertolak belakang dengan Edward II. Edward II dikenal sebagai salah satu raja Inggris terburuk dalam sejarah. Pemerintahannya menjadi bencana bagi negerinya akibat ketidakmampuannya memimpin, perseteruan politik, kemerosotan ekonomi, kekalahan militer, serta skandal pribadinya. Namun, apakah benar ia punya perilaku menyimpang di zamannya? Atau jangan-jangan itu hanya dalih dari para penentangnya untuk menggulingkan Edward II? Hal ini masih jadi perdebatan hingga saat ini. Pada tahun 2008, identitas sesosok mayat termutilasi yang ditemukan di pekuburan sebuah biara terungkap. Jasad itu diidentifikasi sebagai Sir Hugh Despencer the Younger. Pada zaman itu, ia dihukum dengan cara yang sangat sadis, di mana bagian-bagian tubuhnya terpisah-pisah. Hanya beberapa anggota tubuh yang dimakamkan di Gloucestershire, yakni kepala, tulang paha, dan sebagian tulang belakang. Yang ditemukan belakangan adalah bagian jasad yang menghilang lainnya. Sekian kisah dari Raja Edward II yang semasa pemerintahannya penuh skandal asmara dengan sesama jenis, yang berujung dengan kejatuhannya
serta kematiannya yang tragis. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya.